Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bosku. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai pekerjaan bosku. Nah, di sini bagi kalian semua mungkin yang S1 ataupun S2 ataupun S3 ya bosku, tidak menutup kemungkinan bahwa kalian akan gagal tes interview. Nah, kegagalan ini akan membuat hidup kalian sedih. Tapi jika kalian bekerja di perusahaan yang kalian inginkan, seperti swasta, BUMN, ataupun CPNS ya, menjadi PNS, kalian akan senang ya nggak? Seperti layaknya mendapatkan seorang wanita pujaan hati. Di sini tidak menutup kemungkinan walaupun kalian pendidikan tinggi ataupun kalian memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi, nah kalian akan gagal tes interview. Nah, di sini saya akan bahas mengenai tes kegagalan interview. Ada 10 kegagalan tes interview. Di sini saya akan jelaskan, oke? Satu persatu. Jadi untuk kalian semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel saya untuk membahas masalah 10 kategori ini ya bosku. 10 kategori faktor-faktor yang akan membuat kalian gagal ketika tes interview. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya bosku. Jadi saya memberikan informasi ini agar kalian itu terhindar dari pengalaman pribadi saya yang buruk ini ya bosku. Jadi semoga terhindar gitu ya bosku dari 10 kegagalan interview yang terburuk di dalam kehidupan kalian. Oke, langsung simak saja ya bosku. Number one, kegagalan tes interview ialah datang terlambat. Oke. Nah, di sini mungkin kalian bisa datang terlambat ke rumah cewek ataupun ke rumah kekasih sang pujaan hati. Namun di sini untuk pekerjaan kalian jangan datang terlambat ya bosku. Karena faktor ini faktor terburuk yang akan kalian terima di hari H nanti ya bosku. Misalkan kalian dijadwalkan jam 10 untuk tes interview ataupun tes tulis ya. Namun kalian datang kira-kira jam setengah 11 gitu ya datang. Waduh, itu masih kalian langsung di out langsung sama satpam ya bosku. Mungkin ada alasan misalkan kalian itu di jalan macet ataupun betus ban atau gimana lah, itu terserah kalian alasannya. Pihak perusahaan itu tidak menerima mau kalian terlambat atau tidak terlambat, itu kan yang penting pihak perusahaan taunya jam 10 itu sudah siap-siap tes, mengikuti jadwal ya, mengikuti jadwal tes tulis ataupun tes interview yang kalian terima ya ketika kalian ditelepon oleh pihak HRD. Nah, di sini kegagalan itu akan mempengaruhi kehidupan kalian. Baiklah bosku, yang kedua itu tidak percaya diri. Nah, di sini tidak percaya diri itu jelas faktor mempengaruhi kalian akan gagal tes interview ataupun tes tulis, karena kalian akan ngaco setelah misalkan mendapatkan soal. Kalian akan ngaco, ini dikasih pertanyaannya ini, dikasih jawabannya yang lain gitu ya bosku. Itu kalian jelas akan buyar. Nah, faktor tidak percaya diri ini jelas akan mempengaruhi kalian gagal tes interview juga ya bosku, ataupun tes tertulis, jelas akan buyar. Mungkin tidak percaya diri karena jumpa dengan si dia, wow. Ataupun tidak percaya diri ketika kita mau menembak wanita yang kita sayangi atau kekasih pujaan hati yang telah kita dambakan gitu ya bosku. Apalagi bosku, number 3, penampilan serampangan atau asal-asalan. Kalau asal jangan usul, kalau usul jangan asal. Apaan tuh? Penampilan serampangan itu penampilan yang membuat HRD itu kecewa. Kenapa? Ya jelas kalian mau mengikuti tes
sudah ditetapkan kalian harus berpakaian rapi, terus kalian berpakaian asal-asalan, misalkan kerah dibuka gini, terus rambut acak-acakan gini kan, rambut acak-acakan, buyar, datang ke HRD, ke perusahaan kalian, Pak, saya mau tes interview. Terus kata satpamnya itu, saya tidak menerima kalian untuk interview untuk preman-preman di sini. Wow, kok saya disebut preman? Lihat saja penampilan Bapak, tidak sopan. Wow. Nah, begitu bosku. Jadi jangan tiru ya bosku penampilan asal-asalan ataupun penampilan yang membuat kalian berantakan ya bosku. Gitu ya bosku. Itu jadi asal-asalan kan jadi berantakan. Baiklah bosku, nomor 4. Tidak terlalu menginginkan pekerjaan atau posisi yang diinginkan ya bosku. Jika kalian tidak terlalu menginginkan pekerjaan ini, lebih baik kalian tidak usah datang ya bosku. Karena kenapa? Percuma juga kalian datang ke sana, uang habis untuk biaya ke sana, transport. Setelah datang ke sana, kalian seasal lu aja gitu kan, datang ke sana, bodo amat lah. Gua karena nggak sesuai dengan posisi yang gua ambil gitu kan. Nah, datang ke sana akhirnya asal-asalan gitu kan. Faktor yang kelima, kurangnya pengetahuan tentang posisi yang dilamar. Nah, misalkan kalian semua melamar bagian administrasi atau bagian engineer atau bagian produksi. Misalkan kalian semua itu nol dalam pengetahuan yang kalian miliki tentang posisi yang dilamar. Emang banyak sih ya bosku, banyak ya. Misalkan kita pendidikan S1 teknik misalkan ya, namun bekerja sebagai administrasi itu banyak bosku, karena peluang bekerja itu sekarang itu makin menipis, makin kecil ya bosku. Kenapa? Karena banyak orang juga yang ingin melamar pekerjaan, tapi posisi yang diambil ataupun yang diberikan kepada si pelamar itu paling cuma beberapa biji ya. Misalkan cuma 2 posisi ataupun 1 misalkan ya kan, untuk mengisi kekosongan di pabrik tersebut atau di kantor tersebut ya kan. Nah, di sini itu namun yang melamar pekerjaan itu ribuan ya bosku, bukan 1-2 biji atau 1-2 batang, namun ribuan. Karena itulah kita harus benar-benar bekerja keras atau semangat ya bosku. Semangat, pantang mundur. Yang ke-6, gestur tubuh itu mengesalkan ya bosku. Banyak ya dari gestur tubuh itu ketika interview ya. Jadi ketika interview itu gestur tubuhnya itu banyak yang membuat kesal para user ya, para HRD ya. Kenapa? Ketika kalian sedang menghadapi tes interview, gestur tubuh kalian itu ada yang lihat kanan lah, lihat kiri lah, atau lihat ke bawah lah, atau kalian sambil ngelihat HP gitu kalian kan. Misalkan ada notif masuk gitu kan, kalian buka HP kan, itu menjengkelin juga ya enggak. Nah, kalian di sini jelas kalian akan gagal. Karena apa? Penilaian dari pihak HRD ataupun user itu kalian akan jelek, kalian akan dicoreng bahwa kalian itu attitude-nya jelek. Sudah jelas kalian menghadapi tes interview ya kan, kepada user yang akan jadi atasan kalian ya kan. Nah, namun kalian itu menghadapinya itu secara sepele. Kalian itu membuat gestur kalian itu kepada si user itu menjengkelkan. Ini anak nih mau diterima kerja tapi kok udah kayak gini gitu ya, nggak sopan gitu kan ya kan. Nah, di sini jelas kalian akan gagal, oke? Nah, faktor yang ke-7, jawaban berbelit-belit atau tidak relevan ya kan. Nah, diberi pertanyaan A, kalian itu muter-muter, tidak relevan. Jadi jawaban sama pertanyaan itu tidak sinkron ya kan. Nah, akan membuat kalian gagal juga di sini ya bosku. Ditanya misalkan gimana nih pekerjaan kamu sebelumnya itu, apakah menyenangkan atau bagaimana ya. Namun kalian menjawabnya itu dengan sangat kalian memutar-mutar, kalian akan jelas, oh ini anak berbelit-belit nih, saya nggak suka nih dengan anak ini, gimana nanti ketika kerja ya kan. Nah, di sini kalian akan gagal tes itu ya bosku, tes interview kalian akan gagal ya bosku. Baiklah bosku, yang ke-8, tidak impresif.
Nah, di sini itu tidak impresif itu apa kelihatan. Jadi ketika kalian interview itu kalian harus jelas bahwa saya itu sudah siap nih. Saya sudah siap untuk mengikuti tes interview dan siap untuk menjawab pertanyaan dari user-user ya kan. Jadi impresif ketika mereka memberikan pertanyaan, kita jawab dengan tegas gitu kan, bijak. Jadi kelihatan juga elegan, oke? Jadi jangan sepele dengan apa penampilan juga. Kalau kita tidak impresif ya jelas pasti kata si usernya itu, ini anak katanya mau ikut tes interview untuk kerja apa mau ini main-main gitu kan. Ada yang seperti itu juga kan. Jadi jelas kalian akan gagal jika kalian tidak impresif, oke? Nah, faktor yang ke-9, mengeluh dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, sudah jelas kita berhadapan dengan perusahaan yang akan kita hadapi. Kalian mengeluh dengan perusahaan sebelumnya. Wow, kalian akan gagal, bosku. Kenapa? Ketika kita mengeluh dengan perusahaan sebelumnya, mungkin perusahaan itu kekurangannya seperti inilah, seperti itulah, atau misalkan kejelekannya seperti inilah, seperti itulah kan. Nah, kita itu jangan menjelek-jelekan perusahaan yang sebelumnya. Namun kita itu harus tetap sportif dengan apa ya, ketika kita mendapatkan pekerjaan di tempat lain gitu kan, kita jangan menjelek-jelekan. Karena kenapa, banyak kekurangan dan kelebihan kita harus menutupi. Karena jelas di mata user atau di mata HRD, dalam pandangan mereka melihat bahwa kalian itu tidak bisa bekerja, hanya bisa menjatuhkan perusahaan. Nah, hanya bisa omong-omong cuap-cuap gitu kan, itu jelas kalian tidak akan diterima. Jadi usahakan kalian jangan berbicara aneh-aneh gitu kan masalah perusahaan sebelumnya. Kalau ditanya gimana di perusahaan sebelumnya, apakah baik atau positif atau negatif atau gimana lah, itu kalian jelas. Pertanyaannya itu jangan membuat HR atau user itu berpengaruh negatif kepada kalian, oke? Faktor yang ke-10 dan terakhir ini ialah berbohong. Nah, di faktor yang ke-10 ini jelas, dari faktor runtutan yang pertama sampai yang akhir, ini faktor yang paling berbahaya. Kenapa? Misalkan seorang HRD ataupun user yang sedang mewawancarai kalian, menginterview kalian, nah menanyakan kalian itu bekerja di perusahaan apa sebelumnya, kalian itu tidak boleh berbohong. Karena kenapa? Karena ada perkumpulan HRD se-Indonesia loh bosku, ada perkumpulannya. Jadi ketika kita misalkan bekerja di perusahaan A, nah kita selesai di perusahaan A, kita masuk ke perusahaan B. Nah di situ kita berbohong mengenai perusahaan itu seperti apa gitu kan, ataupun kita berbohong misalkan kita sudah bekerja di perusahaan C misalkan ya kan, padahal kita tidak bekerja tapi kita berbohong. Nah, di HRD tersebut ada catatannya ya bosku. Misalkan kita bekerja di perusahaan C, namun nanti pas diselidik sama perusahaan yang kita sedang interview ini, dari pihak HRD-nya menyelidik bahwa oh nama kalian itu tidak ada di perusahaan sebelumnya. Nanti kalian akan di blacklist dari perusahaan yang kalian sedang interview ya. Jadi kalian usahakan jangan berbohong mengenai pengalaman kerja kalian, oke? Baik itu pendidikan ataupun pekerjaan. Pokoknya kalian jangan berbohong aja ya. Karena kalau berbohong itu fatal. Mungkin ketika kita berbohong seolah-olah HRD ataupun user tidak tahu ya kan. Namun ada datanya, data dari perusahaan sebelumnya. Makanya ketika kita diwawancari mengenai pengalaman, jelas kita harus sesuai dengan apa yang kita miliki gitu kan. Jangan berbohong, oke? Intinya jangan berbohong. Baiklah bosku, mungkin cukup sekian ya mengenai 10 faktor kegagalan dalam tes interview. Nah, mungkin pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai pendidikan ataupun pekerjaan, kesehatan ataupun asmara tentang cinta ya bosku. Itu tergantung kalian. Tergantung moodnya ya. Mungkin kalau ada yang mau komen di bawah untuk next video silahkan. Dan bagi kalian semua, semoga apa yang saya berikan mengenai faktor-faktor kegagalan ini, mudah-mudahan kalian tidak gagal lagi ya bosku. Semoga apa yang saya alami, pengalaman buruk yang saya alami selama ini tidak
terulang oleh kalian semua ya bosku. Jadi mungkin cukup sekian sampai di sini, dan saya mohon bila kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang sudah jangan lupa loncengnya digoyang ya bosku. Oke, digoyang-goyang loncengnya bosku, jangan pasangan yang digoyang, oke nggak? Jangan lupa like, comment, dan subscribe.